Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri melakukan olah TKP kios pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur yang sempat terbakar hebat. Sejumlah barang bukti diamankan untuk diperiksa di laboratorium untuk mengetahui asal mula api dan penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran besar melanda Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur pada Senin pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dari satu kios ke kios lainnya. Kobaran api menghanguskan lapak pedagang buah-buahan, tepatnya di Blok C2. Kebakaran berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Berdasarkan data dari Pasar Jaya, jumlah kios yang terbakar mencapai 350 kios. Enggak, abis ini mau nelpon. Pasca kebakaran, Pusat Laboratorium Forensik Polri langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Tim Puslap 4 mengambil beberapa barang bukti dari sejumlah kios, seperti sisa kabel instalasi, lampu dan abu arang, serta rekaman CCTV. Sementara tim penyidik Polres Metro Jakarta Timur memeriksa 9 orang saksi untuk mengetahui apa penyebab kebakaran. Kita akan melihat nanti bagaimana perkembangan ke depan. Mungkin hari ini kita sudah melakukan kegiatan pemeriksaan kriminalistik TKP pertama. Nanti akan kita dalami. Tentu saja kita punya SOP untuk pemeriksaan ini, ya kan. Kami mohon kepada teman-teman media juga masyarakat bersabar, ya. Yang pasti nanti setelah hasil keluar akan kami informasikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan segera melakukan renovasi bangunan kios di Pasar Induk Ramat Jati yang terbakar agar para pedagang buah bisa kembali berdagang. Pramono memastikan tidak ada upaya merelokasi para pedagang. Pramono menyebut nilai kerugian dari kebakaran di Pasar Induk Ramat Jati Senin pagi tidak besar sehingga Pemprov Jakarta akan langsung membantu kerugian yang dialami para pedagang. Mayoritas pedagang yang mengalami kerugian merupakan pedagang buah-buahan, yakni pedagang pisang dan pepaya, sehingga pihaknya akan fokus membantu dalam penyediaan kedua jenis buah tersebut. Terkait dengan pedagang yang kiosnya terbakar, Pramono mengatakan Pemprov Jakarta akan segera melakukan renovasi agar para pedagang buah bisa kembali berdagang di Pasar Induk Ramat Jati. Ia memastikan tidak ada upaya relokasi pedagang pasca kebakaran. Untuk pedagangnya karena ini bukan kebakaran besar, nanti setelah kita renovasi, yang jelas tetap akan berjualan di Ramat Jati, tidak, karena mereka juga tidak ingin untuk pindah kemana-mana. Ratusan kios di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur hangus terbakar, diduga karena korsleting dari salah satu kios. Sejak 2017, Pasar Kramat Jati setidaknya telah tercatat terbakar 3 kali, namun kali ini yang skalanya paling besar. Apa hasil investigasi dan apa rencana ke depan? Kita akan membahasnya bersama staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang media dan informasi, Ciko Hakim. Bang Ciko, selamat malam, apa kabar? Iqbal, insya Allah. Baik, Bang Ciko, jadi apa temuan investigasi sementara penyebab dari kebakaran di Pasar Induk Ramat Jati, Bang? Ya, terkait dengan hasil investigasi, kami menyerahkan keseluruhannya kepada pihak Polri tentunya yang lebih berkompeten dan memang menjadi ranah dari pekerjaan bapak-bapak di kepolisian. Namun yang kami dengar tentu seperti juga yang didengar oleh masyarakat hari sekarang memang diawali terkait dengan terjadinya korsleting. Namun kembali lagi kami tegaskan terkait dengan statement resmi dari awal dari kebakaran ini tentunya kita menunggu dari pihak kepolisian. Baik, tapi kalau temuan dari teman-teman Pemprov yang tentu meninjau langsung ke dalam Pasar Induk Ramat Jati yang terbakar ya Bang Ciko. Yang terbakar itu artinya bukan struktur utamanya karena ada rencana tidak direlokasi, Bang Ciko. Ya, bukan, memang yang terbakar adalah yang kami lihat di awal adalah los pepaya yang sifatnya semi permanen ya. Dan memang sejak awal memang tidak ada
rencana untuk merelokasi siapapun atau pedagang, dan ini satu hal yang sangat memprihatinkan dan kami sangat sayangkan. Namun tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, dalam waktu dekat akan segera dilakukan revitalisasi atau pembangunan ulang yang kemudian bisa menampung saudara-saudara kita yang memang selama ini berjualan di sana. Namun dalam waktu mungkin untuk memperbaiki dan membangun kios-kios yang terbakar tersebut, karena memang lokasinya masih ada ruang untuk berjualan, saudara-saudara kita yang berjualan di pasar masih bisa berjualan di pasar induk Kramat Jati, mungkin setelah kita membersihkan sisa-sisa puing dan sisa-sisa dari ekses kebakaran tersebut. Oke, bisa dikonfirmasi lagi Bang Ciko, katanya nanti Pemprov juga akan membantu menyediakan buah-buahan yang biasanya dijual para korban kebakaran pedagang yang ada di sana. Nanti seperti apa penyediaannya Bang Ciko? Ya, kita tunggu nanti bagaimana apa yang akan dilakukan terkait dengan itu. Tentunya Pemprov menyampaikan ini dan akan menjadi tanggung jawab dari PD Pasar Jaya, tentunya Perumda Pasar Jaya, yang ada saham dari Pemprov DKI Jakarta di sana juga, yang itu yang akan kemudian memberikan bantuan dan asistensi bagi para pedagang pasar. Kita bisa menunggu nanti teknisnya seperti apa, namun tentunya kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, dan itu tentunya secara langsung maupun tidak langsung adalah instruksi pada seluruh jajarannya untuk segera bergerak dan mengikuti apa yang menjadi arahan beliau. Oke, Pasar Induk Kramat Jati ini kan salah satu pasar yang ikonik ya di Jakarta. Nah, apakah dengan adanya kebakaran ini nanti ke depan untuk evaluasi Bang, apakah nanti akan diadakan semacam mengingatkan kembali perlunya APAR atau alat pemadam mandiri? Karena kalau melihat dampaknya sebesar ini sebenarnya seandainya itu ada kan bisa dicegah begitu Bang Ciko? Kami sangat sepakat. Jadi sesungguhnya di awal tahun setelah Bapak Gubernur Pramono Anung dilantik sejak bulan Maret, beberapa bulan kemudian keluar Ingup terkait dengan satu APAR, satu rumah tangga, dan sebelumnya juga tahun-tahun sebelumnya sudah ada peraturan terkait dengan keharusan keberadaan APAR di setiap ruko atau tempat-tempat berdagang, dan ini yang kami harapkan memang terkait dengan kebakaran, terkait dengan untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Kami tidak bisa bekerja sendirian, kami tidak bisa berjalan sendirian, kami butuh juga partisipasi dari masyarakat, seluruh stakeholders, seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga para pedagang, masyarakat umum, rumah tangga, untuk kemudian sama-sama menjaga kota ini, dan juga bagaimana kita melihat dampak daripada kebakaran yang memang akhir-akhir ini cukup sering terjadi karena memang ruangnya terlalu berdekatan, sehingga ketika sudah terjadi kebakaran di suatu tempat kemudian cepat sekali untuk menjalar. Dan harapan kami, saudara-saudara kita yang sekarang sudah melihat bagaimana dampak buruk daripada kebakaran-kebakaran seperti ini, mudah-mudahan mulai sekarang ke depan mau untuk meluangkan waktu untuk kemudian menyediakan APAR di mana kita beraktivitas. Baik, semoga proses pemulihan oleh Pemprov Jakarta berlangsung cepat dan lancar. Bang Ciko, terima kasih atas waktunya untuk Prime Time News. Terima kasih. Download Metro TV Extend sekarang.